Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Hakim Elektronik. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi untuk teman-teman yang ya mungkin barulah mengenal sebuah servis TV gitu ya. Nah, di sini ada televisi Sharp, ukurannya itu 24 inci. Dan kerusakannya itu ya sebenarnya ini nggak rusak ya teman-teman ya. Maksudnya itu nggak mati total dan ya anggaplah nggak rusak gitu. Namun begini teman-teman, ini kan posisi televisi ya, dan ketika kita matikan itu tidak mau standby teman-teman, ya kan? Indikator hijau mati tapi tidak mau standby, dia hidup lagi gitu ya. Nah, dan hidupnya itu posisi input televisi, sedangkan sekarang kan sudah modelnya STB ya, set top box. Dan kemungkinan kalau orang awam yang pakai televisi ini akan ribet gitu ya, apalagi orang tua gitu. Jadi maunya itu ketika di on off pakai remote atau dicabut listriknya, ketika dihidupkan itu maunya langsung ke input AV gitu. Nah, ini sebenarnya bukan masalah pengaturan, tapi ini memang error. Ada kemungkinan itu firmware-nya sudah error gitu ya teman-teman ya. Ini coba saya input pindah ke AV ya. Nah, AV itu kita pakai input 2 biasanya ya teman-teman ya. Kita coba. Nah, ini sudah input 2, oh komponen ternyata, tapi nggak apa-apa, ini hanya contoh aja ya. Kemudian kita matikan. Nah, ini dimatikan tidak mau standby, lampu hijau mati, tapi indikator yang merah tidak mau gitu ya. Setelah hidup, dia itu posisinya masuk ke televisi lagi gitu teman-teman. Jadi tidak standby di input AV maupun yang lain gitu. Oke, kerusakan ini biasa diakibatkan gara-garanya itu ya posisi dimatikan nggak benar atau posisi mati lampu gitu ya. Jadi firmware-nya belum nyimpen sepenuhnya, sudah mati gitu televisinya. Biasanya, tapi tidak semua kayak gitu teman-teman. Nah, solusinya gimana? Ini bisa di software ulang teman-teman. Dengan mensoftware ulang IC memorinya atau SPI-nya, SPI atau apa gitu ya. Oke, kita coba melakukan software teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah IC memorinya ya, atau IC apa kalau teman-teman mengenalnya itu SPI atau apa gitu ya. Untuk serinya itu biasanya menentukan kapasitasnya gitu ya. Di sini tulisannya itu nggak kelihatan teman-teman. 25 ki berapa ini? 64 ya. Nah, 64. Jadi 25 ki 64 bit gitu ya teman-teman ya. Ini sudah pernah diganti ini, tapi kambuh lagi gitu. Kalau menurut saya itu tidak diganti teman-teman, melainkan biasanya itu hanya dihapus dan diisi ulang gitu. Itu akan mengakibatkan ya kembali rusak kayak gitu ya. Jadi saran saya ganti IC-nya dengan yang baru, kemudian yang baru itu diisi, ini dibuang gitu ya teman-teman ya. Karena bisa juga IC-nya juga yang sudah error, jadi dia tidak mau menyimpan dengan jangka waktu yang lama gitu ya. Oke, saya akan coba melakukan pergantian dulu. Jadi diganti IC-nya, kemudian diisi baru. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan software seperti ini, teman-teman harus punya alat ini, teman-teman. Nah, ini yang paling sederhana ya. Ini yang paling sederhana yang biasa teman-teman teknisi gunakan, CH341 ya. Nah, ini yang biasa digunakan untuk teman-teman teknisi, atau mungkin teman-teman ingin menggunakan yang lebih mahal juga ada yang seperti ini contohnya. Nah, untuk firmware-nya sendiri teman-teman bisa download di Google, atau mungkin teman-teman ingin firmware-nya ini bisa nanti download di link deskripsi ya teman-teman ya.
Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, selain mempunyai alat ini, kita juga butuh yang namanya aplikasi ini, teman-teman. CH ya, CH431 softwarenya ini. Nah, ini saya pakai yang ini aja, ya memang agak lemot sih, tapi sudah membantu untuk pekerjaan saya gitu ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kita coba akan melakukan software terlebih dahulu. Nah, jadi IC-nya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini sudah saya siapkan IC-nya 25K 64 gitu ya. Kita pasang ke perangkat CH431-nya tadi itu ya, gitu. Nah, kita pasang ke sini, teman-teman. Dan cara pasangnya cukup mudah, teman-teman. Makanya teman-teman kalau mau beli sekalian sama ininya gitu ya. Nah, sekalian sama ininya biar mudah, tidak bolak-balik menyolder gitu. Jadi tidak bolak-balik menyolder di sini gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke, jangan lupa untuk pemasangannya jangan sampai keliru ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini kita pasang. Ini juga jangan sampai keliru ya, teman-teman ya, untuk pin 1, 2, dan 3-nya gitu ya. Karena kalau sampai salah pasang pin 1, 2, 3-nya itu langsung terbakar IC-nya, teman-teman. Nah, setelah terpasang seperti ini, kemudian kita colokkan ke PC kita atau laptop kita gitu ya, teman-teman ya. Nah, setelah alat yang kita colokkan tadi sudah terkoneksi ke laptop, kita buka yang namanya CH431 Programmer ya. Kemudian kita klik detect, teman-teman, untuk mendeteksi apakah sudah terkoneksi apa belum. Nah, di sini terdeteksi, teman-teman, yaitu untuk manufakturnya Winbond dengan memorinya itu W25X64 ya. Jadi di situ memiliki kapasitas 8 MB 64 bit gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita open, pilih open, kita cari firmware atau file flashnya yang sudah kita download tadi, teman-teman. Nah, di sini sudah saya siapkan apa namanya, bentar ya, kita cari dulu. Ini dia televisi sub LED dan serinya itu 24LC24LE175 ya, I. Nah, ini dia, teman-teman. Lalu kita klik. Nah, setelah seperti ini, teman-teman klik program. Nah, ya, klik program. Ditunggu sampai di sini tuh 100% gitu ya, teman-teman ya. Karena ini menggunakan yang biasa jadi agak lemot. Dan kemudian setelah mencapai 100% ya, teman-teman ya, maka dia akan kembali seperti ini, istilahnya itu mengeret ulang, memprogram ulang sampai berhasil ya kan. Ini kedua kalinya ya. Kalau dalam menyimpan lah gitu ya, biasanya kan seperti itu ya. Jadi dia akan seperti ini 2 kali gitu ya, teman-teman ya. Jangan heran gitu. Ini saya hanya informasikan untuk teman-teman yang ingin belajar oprek-oprek televisi, terutama LED ya. Dan setelah yang kedua kalinya selesai 100%, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Chip and buffer same. Nah, jadi istilahnya itu chip dan program itu sama gitu ya. Klik OK. Nah, ini belum selesai, teman-teman. Teman-teman klik verifikasi. Nah, ini ya. Jadi setelah tadi diprogram, ya kan? Setelah tadi diprogram, kemudian sekarang diverifikasi chip. Nah, oke. Dan tunggu lagi ini sampai 100%, teman-teman. Ya, memang agak sabar sih ya. Kalau mau cepet, yang agak mahal ada, teman-teman. Kemudian setelah verifikasi mencapai 100%, maka akan muncul lagi seperti ini ya, chip and buffer same gitu ya. Oke, kita klik OK. Nah, sampai di sini udah selesai, teman-teman. Tinggal kita ambil untuk yang kita colokkan tadi ya. Jadi memorinya kita ambil ya, teman-teman.
Nah, ini udah selesai di program, kemudian kita pasang ke mainboardnya gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah selesai kita pasang ke mainboardnya, dan jangan lupa untuk pinnya itu jangan sampai salah ya teman-teman ya. Ini posisinya seperti ini ya, jadi titiknya itu adalah nomor 1 gitu ya. Oke, saya pasang dulu ya. Oke teman-teman, sudah terpasang sempurna. Lalu kita coba ya teman-teman ya. Oke, kita coba teman-teman ya. Kita coba pasang MB nya. Oke, kita coba pasang satu aja ya teman-teman ya. Berikutnya kita akan coba hidupkan teman-teman. Lampu star tampilannya seperti apa kira-kira? Oke, televisi sudah tampil. Kemudian kita coba langsung matikan teman-teman. Apakah mau standby? Dan televisi sekarang bisa standby teman-teman ya. Kelihatan ya. Kita hidupkan, masuk TV, kemudian kita coba inputnya kita rubah, input 1 ya. Oke, input 1 sudah masuk, kemudian kita matikan, dia mau standby televisinya, kemudian kita hidupkan kembali gitu ya teman-teman ya. Hidupkan lagi, masih di input 1 teman-teman, berarti pekerjaan kali ini sukses gitu ya teman-teman ya. Oke, salam dari saya Hakim Elektronik, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang ingin mencari seperti ini silahkan cari di online shop, dan untuk firmware-nya teman-teman bisa download di link deskripsi saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.